Emangnya kalian pikir orang yang udah married, yang anaknya banyak itu nggak bakal kesepian? Nggak juga loh. Iya. Itu yang banyak orang tuh kayak, kenapa nih yang dibilang bakal kesepian kita doang yang masih single Padahal gitu. kadang mereka itu yang walaupun anaknya udah banyak ya, ini yang pernah gue amatin di lingkungan terdekat gue ya. Ketika mereka sudah punya kehidupan masing-masing, bahkan mereka itu hanya pulang saat lebaran loh. Betul. Rakyat Indonesia tuh kejam sama perempuan yang kalau udah di atas 30 belum married dia. Benar. Terus ada mungkin hal ini yang agak secret nih ya. Oke, seru nih. Halo, selamat datang di episode pertama Coffee with Bestie bersama The Love Story. Nah, Coffee with Bestie ini basically teman-teman cuma bakal ngeliatin aku ngobrol aja sih sama teman-teman aku tentang topik seputar cinta, pernikahan, dan juga keluarga. Nah, di episode pertama Coffee with Bestie ini aku udah sama Hani, ini sahabat aku banget nih, kita udah beberapa tahun kenal, dan kita kalau ngobrol kan suka asik banget gitu ya, jadi aku kayak mikir, wah kalau dijadiin podcast kayaknya seru nih gitu. Nah mungkin sebelum mulai, Hani boleh berkenalin dulu nih dirinya. Oke. Aku Hani, hobiku sih simple banget ya, suka nongkrong di kafe sama suka jalan-jalan secara random aja. Terus boleh dibilang aku kalau sama Rifa itu ngobrolnya juga random sih, kadang-kadang chat apa gitu, topik apa yang lagi lewat gitu, kita jadiin obrolan, bisa jadi topik berjam-jam yang kita obrolin gitu. Jadi menurut aku sih kita asik-asik aja temenan selama ini ya. Kadang kita pergi bareng juga nggak direncana-rencana banget, tahu-tahu kita pergi aja. Betul. Nah, Hani ini sebenarnya hobinya nggak itu doang. Dia suka maraton juga, naik gunung juga gitu. Jadi kalau nyariin Hani nih, ya kalau nggak lagi di Jakarta, biasanya entah ada di gunung mana atau negara mana gitu. Nah, about that ya, gue tuh suka penasaran Han sama lo. Lo ini kan sering banget ya dijodohin sama orang-orang gitu. Dijodohin sama teman-teman, keluarga, bahkan teman-teman sekantor lo juga gitu kan. Dan cowok-cowok yang dikenalin ke lo nih sebenarnya dari segi spek tuh oke, husband materials banget gitu. Tapi boleh tahu nggak sih kenapa lo sejauh ini kayak belum tertarik gitu buat sama satupun? Apakah emang walaupun mereka menurut gue sih oke gitu ya, apakah menurut lo emang mereka belum sesuai kriteria lo, atau memang elonya aja nih belum tertarik untuk married? Nah, kayaknya sih itu ada dua hal ya. Yang pertama itu sejauh ini sih gue ngerasa nyaman-nyaman aja dengan diri gue sendiri gitu. Dalam artian gue nggak merasa direpotin. Kalau misalkan mau apa-apa nggak perlu diskusi, terus perlu apa-apa nggak perlu kayak melibatin emosional yang mendadak saling marahan. Menurut gue tuh proses marah-marahan itu ngabisin waktu dan kadang ngerusak mood gue. Bahkan mungkin mood kerja juga kadang-kadang ikut dirusak kalau si cowoknya itu modal sensitif. Karena gue tuh pernah ya selama ini kan hubungan gue kayak pacaran atau apa itu kan boleh dibilang itu dalam tahap yang kadang beberapa bulan, kadang juga sampai lebih dari setahun. Nah kalau ketemu cowok yang toksik, yang dikit-dikit sensitif, cemburuan dan lain-lain, itu menurut gue tuh satu hal yang buang waktu banget gitu. Itu salah satu alasan ya, yang kadang gue tuh ketika gue dalam kondisi yang sendiri enjoy, terus kayak males memulai lagi gitu. Terus ada mungkin hal ini yang agak secret nih ya. Oke, seru nih. Apa nih? Jadi gue tuh pernah ngalamin 2 kali hal serupa, tapi kondisinya itu gue sendiri tidak mengerti dengan diri gue gitu. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu lah, jauh lebih dari 5 tahun yang lalu, gue tuh pernah sampai deket sama cowok dengan sampai di tahap yang intinya dia udah ngomong serius, sampai dia udah nemuin orang tua gue. Oh, berarti ini arahnya udah for marriage ya? Kalau dia udah nemuin orang tua kan artinya udah ke arah situ gitu kan. Cuman dalam perjalanan ketika 1 bulanan kira-kira kemudian itu mendadak semua feeling gue ke dia tuh hilang gitu. Dan gue nggak ngerti penyebabnya apa. Ilfil, dan bener-bener gue ngerasa kayaknya gue nggak mau melanjutkan ke tahap yang selanjutnya gitu. Padahal kalau dipikir ya dia nggak punya kesalahan apa-apa di saat itu. Bahkan ketika gue memutuskan untuk mundur aja, orang tua gue semuanya marah. Karena kondisinya kan mungkin ya malu ya, dia udah nemuin baik-baik, terus betul. kok guenya begitu, tapi gue sendiri kalau misalkan melanjutkan dengan kondisi gue saat itu sih nggak berani, khawatirnya nanti justru dianya tersakiti atau gimana gitu. Dan itu gue pernah ngalamin 2 kali. Nah mungkin ada rasa yang gue pikir-pikir takutnya nih gue ngalamin yang ketiga kali kayak gitu ya. Jadi daripada ngambil resiko mendingan ya udahlah nggak usah, atau yang penting sekarang juga udah happy gitu. Bener ya, kecuali suatu saat gue benar-benar udah yakin dan maksudnya dalam segala hal gue pikirin misalkan yaudah gue milih dia karena begini dan
apapun yang terjadi gue akan ngambil resiko itu, ya gue berani ngelangkah gitu. Oke. Rasanya sih gitu. Oke. Tapi as you know ya, orang Indonesia itu kan kalau sama perempuan yang belum married tuh label sosialnya banyak banget ya. Lo ngerasa nggak sih kayak pernah nggak sih lo dibilang kayak gini? Kalau gue nih sering ya soalnya kayak dibilang kamu tuh pasti terlalu sibuk kerja ya gitu kan, terlalu sibuk kerja nih makanya masih jomblo gitu, atau kamu nih terlalu pilih-pilih jadi orang gitu kan makanya masih jomblo. Pernah nggak sih dengar-dengar yang kayak gitu juga, dan gimana cara lo nyikapinnya? Kalau kayak gitu sih kayaknya udah ratusan kali deh. Iya, Bahkan ya, sampai ke gue bosan sendiri. ya. Bener. Bahkan sampai ke gue sendiri, maksudnya di level teman-teman yang benar-benar teman dekat aja kadang ngomongnya agak pedes ya, walaupun mungkin dia nggak bermaksud ngomong yang sepedes itu, cuman ketangkepnya gue sih pedes. Yes, I can relate to that. Yeah. Sampai yang ngomongnya itu misalkan, ntar lo semakin lama banyak pilih-pilih gini-gini, lo semakin susah lo dapetin, atau semakin yang lo dapetin nanti belum tentu yang sebaik yang sekarang ngedeketin lo gitu, misalkan ngomong gitu ya. Cuman ya itu lagi kembali ke arah yang gue hidup itu nyamannya gimana sih? Jangan sampai gue tuh ngejar status merit, tapi diri gue sendiri sebenarnya belum nyaman dalam tahap itu gitu. Kan mendingan gue ngejalanin hidup itu sesuai dengan apa yang gue anggap nyaman gitu. Dan menurut gue sih dengan status gue harusnya nggak merugikan siapapun gitu. Betul. Kecuali gue posisi nggak merit, terus gue minta-minta duit ke temen dan lain-lain untuk nge-backup kehidupan gue gitu kan. Ya gue rasa sih selagi kita nggak merugikan siapapun, jalanin sesuai keyakinan, kenyamanan hidup masing-masing gitu. Betul. Dan emang di Indonesia ini kalau menurut aku, karena aku juga sama nih kayak Hani, usia kita nih udah termasuk matang gitu ya. Kita udah almost 40 club sebenarnya. Tapi memang aku tuh ngerasain sendiri, rakyat Indonesia tuh kejam sama perempuan yang kalau udah di atas 30 belum married dia gitu sih. Benar. Kayak seolah-olah ada kayak tanggal expired nih. Kayak apa sih cewek nih pabrik bikin anak apa gimana gitu, kok ada expired date-nya gitu. Jadi sedih loh, dan kadang itu contoh yang aku kasih masih contoh halus ya sebenarnya gitu kan. Benar. Banyak juga kayak sindiran-sindiran tuh yang bahkan lebih kasar gitu ya, lebih nyakitin di hati gitu. Dan kalau aku tuh ngelihatnya gini nih, aku bisa ngerti banget sama jawabannya Hani. Kenapa memang sebenarnya ya kita yang belum married di usia segini tuh nggak juga yang jadi kesepian atau apa gitu. Karena gini, kita mikirnya kalau kita tuh udah punya something good, kalau kita tuh udah ngerasain bahagia dalam hidup ya, kita tuh kayak ngerasa takut kalau sampai kebahagiaan itu hilang. Iya Kan, takut banget karena kita udah ngerasain enaknya dunia gitu loh. Iya kan, kita tuh takut kebahagiaan itu hilang hanya karena salah ngambil keputusan gitu. Nah makanya kalau misalkan, dan ini bukan cuma soal marriage ya sebenarnya, kayak kita pilih pindah kerja nih. Nah itu kan? juga benar kan, kalau kita tuh kayak udah, kita karirnya udah bagus di kantor yang sekarang, udah berkembang, lingkungan sehat, ya kalau mau ngambil pekerjaan lain ya harus yang lebih bagus dong dari yang kita udah punya sekarang. Harus udah yakin gitu. Betul, udah yakin bahwa this is for the better gitu kan. Nah sama sih sebenarnya mengenai status ya, kalau kita ngerasa, sekarang hidup sebagai single juga bahagia, jadi ya kalau sampai kita mau menikah ya kita harus yakin dulu bahwa ini adalah better option gitu buat bakal kita. Dapat kebahagiaan yang lebih dari dapat kebahagiaan yang gitu. lebih, atau buat gue tuh minimal sama deh gitu. Yang penting jangan sampai kebahagiaan ini hilang ya, walaupun bukan berarti kita mengharapkan hidup yang mulus-mulus aja ya. Sebenarnya hidup kita sekarang as singles juga nggak ya, mulus-mulus banget gitu. Ya apalagi kalau kita udah ngerasain dunia kerja terutama, itu kan makin banyak duitnya makin stres gitu sih. Sebenarnya gitu. Jadi kita juga sadar ya, sebenarnya hidup tuh it's not going to be perfect gitu. Jadi ya bukan nyari perfect ya, jadi bukan nyari pasangannya perfect. Kalau aku pribadi, dan aku yakin Hani juga, dan so many singles out there, kita cuma nyari pasangan yang bikin all the troubles tuh jadi worth it gitu. Ya, betul. Iya kan? Oke, gue tahu sama dia akan ada masalah, tapi worth it ngejalaninnya bareng sama dia gitu. Jadi kalau misalnya punya pasangan kayak yang Hani bilang tadi, cuman troubles, terus at the end jadi nggak happy ngejalaninnya, kayak buat apa? Karena memang again, hidup happy itu addicted, dan once kita ngerasainnya, kita ngerasa no, I will not do anything that can jeopardize that happiness gitu sih. Nah, salah satu hal juga nih ya di label sosial di Indonesia, bukan label ya, kayak omongan orang lah ke kita yang masih single, itu adalah masalah kesepian. Banyak banget yang bilang, oh iya mungkin sekarang lo happy karena lo baru kayak 30-40 tahun gitu. Tapi nanti kalau lo udah 50, 60, 70 dan masih single, katanya nanti kesepian kalau nggak punya suami, nggak punya anak-anak gitu. Nah, kalau menurut lo gimana?
Menurut gue sih masalah kesepian atau enggak itu tergantung bagaimana pola pikir kita untuk mengartikan itu ya. Jadi selagi kita bisa melakukan banyak hal-hal positif dari mulai saat ini, untuk hari ini dan untuk mempersiapkan nantinya, harusnya sih menurut gue semua hal-hal negatif seperti kesepian yang orang sering khawatirkan itu bisa kita atasin sih. Satu contoh misalkan kita banyak melakukan hobi-hobi dari mulai sekarang, nanti sampai pada akhirnya ketika kita sudah nggak kerja lagi ya, misalkan udah umur 60, kita Udah udah pensiun lebih gitu ya. kita udah santai lah ibaratnya, tinggal menikmati hidup gitu. Kita bisa melakukan semua hobi kita itu dengan leluasa. Terus dari sekarang ini kita menjalin relation sama teman-teman yang banyak. Terus ya intinya kita bergaul itu juga milih-milih lah. Intinya kalau posisi yang kiranya itu cuma jadi toksik, mendingan dihindarin gitu. Jadi kalau selagi kita posisinya semua dalam lingkungan yang baik-baik aja sih, rasa kesepian itu bisa kita hindarin kok. Itu menurut gue sih kayak gitu. Dan yang banyak orang tuh nggak fair, makanya tadi aku bilang masyarakat Indonesia tuh kejam sama cewek yang masih single. Emangnya kalian pikir orang yang udah married, yang anaknya banyak, itu nggak bakal kesepian? Nggak juga loh. Iya. Itu yang banyak orang tuh kayak, kenapa nih yang dibilang bakal kesepian kita doang yang masih single. Padahal gitu. kadang mereka itu yang walaupun anaknya udah banyak kayak ini yang pernah gue amatin di lingkungan terdekat gue ya. Ketika mereka sudah punya kehidupan masing-masing, bahkan mereka itu hanya pulang saat lebaran loh. Betul, exactly. Bener, itu sering banget, itu real stories. Jangankan anak-anak yang udah jauh merantau ya. Ini suami istri yang tinggal serumah, itu bisa loh, mereka tuh ngerasa kesepian gitu. Nah ini I have a story to tell, ini real story. Jadi si istrinya tuh sakit. Ya, istrinya tuh sakit sampai pingsan. Nah, pernah pingsan nggak sih? Pingsan tuh kita nggak langsung plek pingsan kan, pelan-pelan kan, kayak pandangan tuh kabur dulu putih-putih gitu, sampai akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran. Nah, pas pingsan mulai di proses-proses awal kan kita masih bisa mikir ya, karena kan belum 100% kehilangan kesadaran. Nah, di proses menjelang pingsannya itu si istrinya nih berdoa dalam hati, ya Allah jangan ambil nyawa saya dulu, anak-anak masih kecil di rumah gitu kan, pingsan habis itu gitu kan. Pas dia bangun tuh udah di rumah sakit, ternyata di sampingnya udah ada suaminya, terus dia curhat sama suaminya mengenai, aduh aku tuh tadi takut banget loh pas pingsan gitu, takut abis pingsan, aku tuh takutnya tuh mau meninggal gitu, dia tuh mikirnya gitu, takutnya mau meninggal, bukan takut pingsan doang gitu, dia takut nanti anak-anak siapa yang urusin. Tahu nggak suaminya ngomong apa? Kenapa? Dia ngomong gini, kamu tuh ya, kalau kamu mikir kamu mau meninggal, kamu tuh harusnya istighfar, zikir, atau baca 2 kalimat syahadat lah gitu. Kalau meninggal ya meninggal aja, kata suaminya gitu. Kenapa mesti mikirin anak-anak? Itu tuh nggak bagus kayak gitu, diceramahin lah habis-habisan. Dan yang dipelajarin sama istrinya, oh berarti lo tuh kalau gua meninggal tuh nggak apa-apa dong gitu kan. Kayak nggak ada pengaruhnya gitu. Iya, buat dia seolah-olah gitu. kayak nggak peduli gitu ya. Dan bayangin deh, lu lagi sakit, lu kayak sakit separah itu sampai lu pikir lu mau meninggal, dan bukannya dipupuk, dipeluk, atau minimal dihibur gitu ya. Karena lu dia malah, kan butuh orang yang paling terdekat dia memberi semangat gitu. buat ngasih semangat, malah digituin kan. Makin down tuh. Makin down. Dan akhirnya kesimpulan yang diambil sama si istri, lain kali kalau ada masalah nggak usah curhat lah sama suami, malah dijudge gue gitu kan. Nah, berawal dari situ, tiap dia ada masalah sama anaknya, sama tetangga atau apapun itu, dia nggak pernah cerita lagi sama suaminya, sampai akhirnya kesepian gitu. Dan di situ itu salah satu momen di mana aku sadar, oh bener ya, orang tuh udah nikah pun belum tentu berarti nggak bakalan pernah kesepian lagi. Bukan berarti lu dengan nikah lu punya jaminan, lu punya teman curhat seumur hidup, ternyata enggak. Malah kadang itu jadi beban ya, karena Malah merasa jadi beban, ada orang di samping kita, tapi ternyata kita nggak bisa bersandar ke dia gitu. Betul, dan that's a good point. Kayak contoh yang tadi ya, masalah ibu nih ya. Ibu ya biasanya yang lebih sering ngerasa kesepian ya, bapak juga bisa sih, tapi yang lebih vokal biasanya kan ibu gitu. Nah, kalau ibu, anak-anaknya nggak pulang, lebaran juga tetap nggak pulang, itu mereka akan down banget gitu. Kenapa? Karena mereka punya ekspektasi. Sama seperti istri-istri yang kesepian atau suami-suami yang kesepian. Mereka punya ekspektasi, kalau gue punya pasangan, harusnya gue punya teman berbagi hidup. Harusnya gue nggak kesepian. Kalau gue punya anak, harusnya ada yang nemenin, ada yang jenguk. Ketika gue sakit, anak-anak harusnya pulang. Mereka punya ekspektasi dong. Wajar sebenarnya, itu manusiawi kan. Benar-benar. Nah, ketika ekspektasi itu nggak terpenuhi, itu justru kesepiannya bisa jauh lebih parah daripada kita yang single gitu. Sih ya. Selain kesepian dia mungkin juga rasa kecewa juga. Ada kecewa juga ya. Kalau kita
nggak ada yang ekspektasi. Kita nggak punya ekspektasi. Gue punya kucing doang di rumah gitu kan. Kalau kucing gue nyuekin gue gitu kayak, ya udah kucing gitu kan. Ya udah what do I expect? Coel ya. Iya gitu kan. Ya kucing apa yang gue harapin dari kucing gitu. Tapi kalau kita punya harapan sama orang-orang terdekat kita gitu, dan harapan itu nggak terpenuhi, wajar sih kecewa, terus kesepiannya terasa makin dalam. Jadi sebenarnya again ya, coming to your point, benar, kesepian tuh nggak soal status, tapi soal gimana cara kita menjalani hidup, cara kita menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan balik lagi kalau kita yang masih single, karena tahu nih nggak ada yang bakal jenguk kita ya, kita keluar cari temen ya nggak sih, ya, ikut komunitas kayak komunitas hiking lo tuh gitu kan. Bener. Paling chat temen, yuk ngopi yuk. Bener kayak gitu. Atau ya aku dari sekedar teman-teman yang kenalan di sosial media bisa akhirnya pilates bareng kayak gitu. Sih. Iya kan, karena kita menyadari it's only us, jadi ya kita kayak lebih proaktif aja gitu buat mencari kegiatan, dan ya nggak akan sih ngerasa kesepian selama itu tadi gitu. Ya kalaupun sesekali ada kayak melo-melo gitu ya, I think it's human, benar, manusiawi, tapi that too will pass lah, nggak lama-lama, paling kayak yang sehari 2 hari, belum tentu sehari gitu kan. Mendadak misalkan lagi nonton apa gitu, kadang itu mungkin drakor suasana kan. Tapi beberapa jam kemudian hilang. Betul, beberapa jam kemudian hilang. Karena ya itu, kita punya kegiatan, kita punya kesibukan. Kayak kalau lagi stres mikirin kerjaan aja. Iya benar. Kadang tidurnya juga mikirinnya kerjaan. Bener kan, sampai ke bawah mimpi kadang gitu. Dan untungnya, ini bukan kata gue ya, ini kata neuroscience ya. Otak manusia tuh nggak bisa multitasking. Jadi di satu detik yang sama kita cuma bisa mikirin satu hal. Itu kenapa kalau kita sibuk kita nggak akan bisa ngerasa kesepian. Sibuk bahkan lapar aja lupa. Iya bener kan, kalau kita tuh lagi sibuk kerja lapar aja lupa gitu. Kita nggak bisa mikirin yang lain-lain ketika kita otaknya tuh lagi fokus sama suatu hal. Nah makanya kalau orang-orang yang karirnya berkembang, fokus sama karirnya, kemudian punya hobi juga, punya relasi yang baik dengan orang tuanya, saudaranya, atau mungkin teman-temannya, komunitasnya gitu. Ya tiap saat otaknya tuh sibuk gitu. Kayak berasa waktunya aja kurang benar, ya. Benar. 24 jam. Nah, makanya orang yang happy itu ngerasa waktu tuh pendek. Gitu ya. Cepat berjalannya gitu. Nah tapi kalau orang yang gak happy ngerasa setahun aja kok kayaknya panjang banget, gak habis-habis gitu. Tapi kalau kita kadang ngerasa kok baru bulan Juni tahu-tahu udah Juli gitu. Iya kan, kayak sekarang kita udah lewat dari setengah tahun 2025 men. Iya kan. Gak berasa nih mau ganti tahun gitu. Benar. Nah sekarang balik lagi nih ke soal betapa kejamnya masyarakat sama yang masih single gitu ya. Gue tanya, pernah gak sih ada satu kejadian yang paling gak ngenakin yang terjadi sama lo nih, cuman gara-gara masih single? I'll go first ya, aku cerita duluan. Jadi dulu tuh pernah di salah satu mantan kantor, nggak bakalan sebut merek, di salah satu mantan kantor, ada teman sekantor aku nih baru dapat promosi. Dia tuh dari staff ke senior staff atau ke supervisor, aku lupa ingat. Pokoknya naik jabatan lah ya gitu. Kan harusnya kalau ada teman naik jabatan lo ngucapin selamat nggak sih, ya kan? Nah teman-temannya nih, teman gue nih toksik juga gitu, sama-sama sekantor nih kita semua. Udah tahu satu anak ini habis promosi, bukannya dikasih selamat. Tuh orang tuh ngomong gini, cowok loh padahal. Tuh cowok ngomong gini ke temen gue, lu tuh jangan terlalu ambis soal karir. Ntar lama-lama lu jadi kayak Mbak Riva lo, kayak gue katanya. Gue nggak sengaja nguping kan ya. Itu kayak large area, itu tuh komunal area ngomong gitu. Terus dalam hati tuh gue jujur sakit hati sih waktu itu, kayak kayak gue. Emang gue kenapa gitu? Emang karena waktu itu gue bahkan kayak baru 31 atau belum 30 lah, kayak 20 akhir gitu. Itu lumayan deep sih gue denger orang ngomong kayak gitu, kok apa di mata orang hidup gue segitu nyedihinnya gitu kan. Nah itu my example. Nah kalau lu gimana? Gue sih sebenarnya ceritanya agak-agak mirip nih. Cuman mungkin agak lebih kejamnya tuh dia ngomong langsung ke gue gitu. Kalau lu kan denger dia langsung. Jadi kita tuh waktu itu kan kita lagi ngobrol cewek-cewek berempat gitu. Terus kebetulan yang ngomong ini tahu company gue, tahu posisi jabatan gue di situ. Jadi kenal lah sama beberapa teman di company. Terus dia ngomongnya tuh ke teman gue yang kerjanya kebetulan mirip-mirip, dia bilang, lo jangan sampai deh punya jabatan kayak Hani. Emang kenapa gitu kan? Ya itu kebetulan aja ya, di company-nya Hani itu ada 3 cewek yang jabatannya kayak gua, terus kebetulan 3-tiganya tuh masih single, bahkan yang satunya tuh usianya saat itu udah di atas 45, terus yang satunya lagi itu udah hampir 40, jadi kayaknya seolah-olah itu orang-orang yang punya jabatan itu di situ tuh bakal
single aja gitu, bakalan lupa merit atau bakalan lupa dengan kehidupan diri sendiri gitu. Itu satu. Terus pernah lagi ada yang agak gimana gitu ya ngomongnya dalam tanda kutip tuh sampai ngomong gini, lo kok bisa sih sering pergi-pergi sendiri, kemana-mana sendiri, gini-gini segala macam. Traveling gitu Iya, maksudnya? traveling gini-gini segala macam gitu kan. Jangan-jangan ntar lo di sana nemuin siapa gitu. Maksudnya nemuin siapa itu dalam tanda kutip gue nemuin cowok siapa gitu. Gue pikir seolah-olah lu pacaran diem-diem pacaran gitu. diem-diem tapi di setiap gue pergi kemana gitu sama cowok siapa. Gue pikir segitu jeleknya banget sih pikirannya gitu. Emangnya kalau gue sendiri traveling sendiri nggak boleh gitu. Padahal kan selama ini kalau memang kita posisinya hidup sendiri artinya kita sudah berani mengambil keputusan kita untuk mandiri ya. Betul. Jadi nggak harus juga gue kemana-mana terus harus bersandar banget ditemenin cowok atau siapa gitu. Betul. Dan walaupun tadi gue bilang kita punya relasi sama teman-teman komunitas itu penting ya, bukan berarti kita nggak boleh me time gitu. Benar. Ya mereka yang nggak paham betapa menyenangkannya solo traveling ya mungkin belum nyobain aja gitu kan. Jadi ya kebahagiaan tuh kan banyak jenisnya ya. Jadi kayak ngobrol sama teman-teman happy, tapi kadang sendiri di rumah drakoran baca buku itu juga bisa bikin seneng gitu. Iya. Ya traveling sama kadang-kadang ramean sama keluarga sama ponakan seru, ya kan. Tapi kalau sesekali gue pengen sendiri, pengen merenung itu seru juga. Nah tapi lo tahu nggak sih sebenarnya ya orang-orang yang usil kayak gitu, itu usilnya nggak akan berhenti dengan kita merit. Contoh ya, misalkan someday nih, lu ketemu cowok yang oke, sesuai impian lo, amin gitu ya, merit gitu kan. Dia nggak akan berhenti usil, selanjutnya yang dia akan tanya ke lo apa? Kapan lo punya anak gitu kan? Lo punya anak, ntar dikomenin kalau lo lahirnya sesar gitu kan, atau nggak ngasih ASI, padahal emang nggak bisa ngasih ASI, akan selalu ada. Ketika anak lo udah perfect parentingnya, ditanyain anak keduanya kapan, nanti tanyain anak lo udah punya kerja atau belum, anak lo udah merit, nggak akan pernah ada habisnya gitu. Jadi ya kalau gue pikir makanya bener sih yang tadi lo bilang di awal ya, berteman juga mesti pilih-pilih juga kan, karena orang kayak gitu they're not going to stop sih. Dia akan selalu cari celah. Benar, karena basically, dan ini gue lupa ya siapa yang pernah bilang, sebenarnya salah satu ciri hidup kita itu dianggap ideal oleh orang lain, walaupun mungkin buat kita yang menjalani juga ya nggak perfect banget gitu kan, pasti ada ups and down-nya. Tapi salah satu ciri hidup kita ideal di mata orang lain adalah kita sering mendapatkan komen-komen kayak gitu dari orang iseng gitu loh. Iya kan? I mean kayak if we have nothing, ya orang juga mau komen apa gitu kan. Kayak mereka tuh cenderung tertarik justru mengomentari hidup orang-orang yang dia rasa nih kayak dia lebih bahagia nih dari gue rusak kebahagiaannya kayak gitu. Justru katanya kalau posisinya seseorang itu hidupnya bahagia ya, itu seharusnya dia tuh akan semakin minim mengomentari hidup orang lain. Betul. Nah jadi memang kayak gitu. Jadi kayak orang yang nggak happy, targetnya adalah orang-orang yang kelihatan happy nih sama hidupnya gitu kan. Supaya dia ada temennya. Betul, supaya dia ada temennya. Dan karena kan ini juga ya, pernah dengar crab mentality nggak sih? Gimana tuh? Jadi kalau lu taruh crab apa sih, kepiting ya? Kepiting di dalam ember, sekumpulan kepiting katakanlah 10 ekor dalam kepiting. Itu kan kepitingnya akan berusaha naik keluar dong. Merangkak gitulah ke atas embernya. Nah, tiap ada kepiting yang berhasil merangkak naik, itu kepiting yang di bawah tuh akan narik kepiting yang lagi naik itu. Kalau gue nggak bisa naik, lo juga nggak boleh naik gitu loh. Supaya nggak ada satupun di kelompok kepiting itu yang berhasil naik ke atas. Nah, jadi kalau gue ngelihat kecenderungannya memang gitu, orang-orang yang nggak happy, yang ngerasa dirinya tuh nggak sukses for some reasons gitu, dia akan berusaha narik orang lain turun ke bawah supaya ya udah supaya gue punya teman gitu, misery needs company gitu. Semacam dia takut tersaingi juga ya. Bisa juga gitu kan, karena kalau dia tuh khawatirnya kalau misalkan ada orang yang selalu happy tanpa rintangan sama sekali gitu ya berarti hidup mereka dong yang nelangsa banget gitu. Tapi kan kalau dia bisa bikin orang menderita yang kayak tadi lo bilang, kayak seolah-olah tuh ada temennya gitu. Nah ini masih nyambung nih yang tadi kita omongin ya. Di momen kayak gimana sih lu kayak ngerasa tapi sebenarnya gue pengen juga nih merit gitu. Kalau gue jujur nih pernah nih, jadi gue pernah nonton drama Korea. Itu tuh ceritanya tentang di situ tuh di adegan itu ada kakak ipar, si kakak perempuannya sama si tokoh utama ceweknya. Ya jadi lagi bertiga lah, lagi makan malam keluarga gitu. Nah terus pas si ceweknya ini tokoh utamanya lagi bawa mangkok yang ada sup panasnya, dia kesandung, ya kan.
dia tuh kesandung, terus kayak hampir numpahin isi mangkoknya ke kakaknya sendiri. Nah, kakak iparnya cowok, refleks dong dia ngelindungin istrinya supaya nggak kena kuah panas, terus diomelin ada iparnya, hati-hati dong, kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, terus si kakak iparnya langsung sadar, dia tuh habis ngebentak ada iparnya kan, terus dia bilang, aduh sorry, cinta tuh membuat aku jadi protektif kayak gitu. Dan di drama itu secara keseluruhan, kalau aku lihat ya, itu pasangan-pasangannya tuh selalu ada di pihak pasangannya masing-masing, ya kan? Jadi kayak aku ngerasa kayaknya menyenangkan juga ya kalau punya seseorang tuh yang selalu ada di pihaknya kita gitu. Ya oke lah, mungkin di balik pintu tertutup bisa berantem juga, bisa berdebat juga, tapi kalau depan orang lain tuh kompak gitu Ya, loh. benar-benar. Ya kan, dan gue pernah dengar juga sih ada psikolog yang bilang bahwa salah satu kunci dari langgengnya sebuah hubungan apapun itu adalah kompak di depan orang lain. Selalu satu tim di depan orang lain gitu. Sama kayak atasan bawahan juga Exactly, sama ya. benar-benar atasan bawahan juga gitu. Mungkin di belakangnya bawahan lo ditegur, diomelin, tapi kalau depan tim lain, depan perusahaan lain terutama, itu ya dalam satu kapal yang sama gitu kan. Dan kadang kan kalau sebagai single ya because it's just us gitu kan. Jadi ada situasi yang dimana kok rasanya it's like me against the whole world gitu loh. Kayak ada situasi kayaknya kalau ada yang nemenin seperti si drama Korea itu yang selalu taking our side, itu menyenangkan juga gitu. Nah itu kalau gue sih, tapi ya namanya juga drama Korea. Abis itu selesai ada drama Korea yang lain lagi. Atau gue sebut dramanya lupa lagi gitu kan, udah kayak lupa lagi. Dan terus saat itu di saat yang sama kan Luna Maya baru married. Jadi ada tuh kayak kebawa perasaan gitu. Ada dua momen yang sama-sama bikin itu ya. Benar, pernah sih ada kepikiran kayak gitu. Cuman kalau di aku, momen kayak gitu jadi bikin aku tahu apa yang aku mau gitu. Kayak kalau ditanya pengen married, pengen gitu, tapi cari cowok yang tepat dulu. Dan salah satu yang aku inginkan adalah itu, cowok yang memang bisa menjadi timnya aku gitu. Aku timnya dia, dia timnya aku. Ya we are in the same team, we are on the same boat gitu kan. Ya supaya, ya karena kalau enggak kayak lo sendiri sama punya pasangan kayak nggak jadi beda gitu Iya, kan. benar. Jadi sebenarnya di satu sisi ya momen dimana gue ngerasa tiba-tiba pengen married, ya momen dimana gue belajar. Jadi sebenarnya apa sih yang gue cari gitu. Nah kalau lo gimana Han? Kalau gue tuh lebih ke arah kalau ya misalkan gue menghadapi sesuatu yang berat, tapi gue tuh enggan untuk bercerita ke orang lain gitu. Kayak gue pendem sendiri, terus gue kayak kadang terlintas kalau gue punya pasangan mungkin gue bisa nih cerita ke pasangan gitu. gue. Karena ada gitu hal-hal yang kan. sebenarnya rahasia misalnya gitu ya. Benar-benar. Kayak gue nggak mau ke publish ke orang, tapi gue pengennya cerita ke seseorang nih. Sementara kalau dalam kondisi gue sekarang cerita ke orang tua gue yang usianya udah manula gitu kan. Takutnya nambah pikiran. Jadi mereka kadang itu hal-hal kecil itu bisa dipikir terlalu berat, justru kasihan kan. Kasian, sebenarnya kita posisinya nggak harus dengan solusi yang gimana, tapi kadang tuh kita cuma butuh cerita ke orang lain gitu. Betul. Nah di saat-saat kayak gitu sih kadang gue ngerasa kayak gitu gitu. Cuman gue pikir lagi kalau memang posisi pasangannya bukan pasangan yang tepat, sama aja bohong. Kayak cerita yang tadi tuh. Iya bener ya kan, yang itu isunya bener bisa lagi curhat malah diceramahin nah, gitu. Boleh dijadikan referensi tuh. Jadi kalau nyari bener. pasangan tuh harus benar-benar yang kita yakin dia selalu ada di pihak kita seperti lo bilang tadi. Benar-benar. Dan kalau curhat didengerin, bukan diomelin. Iya benar. Dan emang bener kan, berarti kan ketika kita ngerasa kayak gitu, itu pembelajaran ya buat kita. Nanti mau cari cowoknya yang seperti ini gitu. Dan memang itu kan kayak bare minimum ya sebenarnya. Kita juga as friends kan kayak gitu, ngedengerin tanpa menghakimi. Tapi memang cari pasangan yang seperti itu juga faktanya gampang-gampang susah kan. Nggak semua orang tuh bisa. Dan tentunya kriteria juga ya nggak cuma satu itu dong ya. Pasti kan ada beberapa kriteria lain yang kalau digabungin susah nih kayaknya dari cowok kayak gini. Sampai satu titik, ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa lah gitu kan. Kayak sekarang enjoy aja gitu. Jadi itu sih, jadi sebenarnya intinya yang pengen kita berdua share gitu buat teman-teman yang masih single, jangan takut untuk single. Ya kita sih mendukung banget pernikahan gitu ya. Ini regenerasi ini perlu ada gitu. Kalau nggak ada yang nikah, nggak ada yang punya anak, masa depan bangsa apa kabar gitu. Makanya ada The Love Story. Ada The Love Story, exactly, untuk supaya kita nggak jadi kayak Jepang sama Korea. Di Korea sampai banyakan stroller hewan daripada stroller bayi, udah separah itu. Wow. Ya kan, nah, makanya The Love Story itu sebenarnya itu kan ciri khasnya negara maju, masalahnya seperti itu ya, angka kelahiran menurun. Nah, jadi sebenarnya memang benar banget, selain untuk membantu supaya Indonesia ini bisa jadi negara maju ya dengan meningkatkan kualitas SDM-nya, ya salah satunya juga itu untuk mencegah supaya jangan sampai banyak orang kayak
takut merit, gak berani Iya, merit gitu kan, atau nggak siap untuk merit. Jadi sebenarnya itu sih, karena memang pernikahan tetap penting, tapi tunggulah sampai dapat orang yang tepat. Iya. Tunggulah sampai kita juga bisa jadi orang yang tepat, itu juga Iya ya. benar juga sih. Iya kan? Jangan cuma mengharapkan sepihak. Betul, jangan cuma mengharapkan sepihak, jangan maunya dapat suami yang baik, istri yang baik, kita sendiri brengsek gimana gitu kan. Nggak gitu konsepnya. Jadi sebenarnya itu, jangan takut untuk single, life has so many things to over. Ya banyak banget yang bisa kita lakukan, banyak yang kita bisa kejar, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau mungkin zaman dulu belum ada listrik, Iya. mungkin susah ya buat menikmati hidup gitu. Jadi Sekarang jangan sampai merit itu cuma ngejar status. betul, betul. Jangan sampai married cuma karena ngejar status, karena takut kesepian. Karena takut diomongin orang. Betul, betul. Karena tadi ya omongan orang tuh nggak akan ada habisnya anyway gitu. Jadi kalau lu masih sering banget nih tiap hari denger omongan kayak gitu, ya mungkin salah teman aja nggak sih? Iya kan? Jadi kalau udah sekali tahu ya udah tahu dia orangnya kayak gitu, ganti circle-nya gitu Iya, kan. benar. Ganti circle-nya. Jadi it's not that scary. Sama sekali nggak semenakutkan itu sebenarnya. Ya it's okay for you guys to stay single ya, sambil menyiapkan diri, sambil mencari orang yang tepat juga, supaya balik ke poin awal ya, supaya Iya. pernikahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik buat kita dan bukan malah jadi downgrade gitu Iya, hidupnya. benar-benar. Ya. Oke, ini final ini pertanyaan penutup buat Oke. Hani. Oke, apa sih yang jadi harapan Hani ke depannya buat hidup dan masa depan kamu? Kalau aku sih simpel banget sih. Jadi harapan aku ke depannya itu bisa selalu melakukan hal yang lebih baik daripada hari ini gitu. Oh, oke. Entah itu gue sendiri, entah itu nanti gue udah punya pasangan, tetap aja apapun yang gue jalanin sebisa mungkin lebih baik. Dan hal kemarin yang gue alami, misalkan ada sesuatu hal yang gak baik nih, atau sesuatu hal yang membuat hidup gue jadi kaget, mungkin kok ada sih kejadian yang begini, itu lebih baik dijadikan pelajaran, jangan cuma dijadikan jangan sampai gue begini supaya nanti nggak terjadi lagi gitu kan, karena segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu kesalahan itu sebenarnya untuk pembelajaran kita supaya kedepannya lebih siap kalau menghadapi sesuatu hal yang lebih buruk daripada kemarin gitu. Oke. Menurut gue sih itu aja sih. Oke, that's great. Oke, thank you ya udah datang. Semoga harapan dan impiannya bisa tercapai. Amin. Gitu Oke, ya. Semoga The demikian. Love Story juga makin sukses. Amin, thank you very much. Oke guys, demikian episode pertama dari Coffee with Bestie. Buat teman-teman yang pengen lihat episode-episode selanjutnya atau playlist yang lainnya juga, jangan lupa untuk like dan subscribe channel The Love Story. Nah, kemudian jangan lupa nih klik link di bio atau yang ada di deskripsinya layarnya teman-teman untuk gabung nih sama komunitas kita, supaya kalau suatu saat The Love Story bikin acara offline, acara perjodohan atau acara edukasi tentang pernikahan, itu teman-teman akan dapat update-nya yang paling pertama dari kita. Demikian dulu dari aku dan Hani. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.